Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang sedang menderita atau yang sedang diuji dengan kesakitan, dengan kepayahan, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, mengangkat penyakitnya, dan bisa memberikan hikmah bagi kita semua. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah Embun Pagi Rabu yang kembali tayang. Kali ini dari jam 7 sampai jam 8 ya tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa seterusnya gitu ya, dari jam 7 sampai jam 8. Adapun kita kali ini alhamdulillah telah kehadiran guru kita semua, Kiai Haji Muchtar Khalid, yang alhamdulillah sehat walafiat tadi ya. Alhamdulillah. Kita akan mencoba membawakan sebuah tema pintu rahmat ya, yang mudah-mudahan bisa membuka cakrawala bagi kita semua. Silakan Tad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bandung TV, salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita merindukan yang disebut dengan rahmat. Ini lanjutan yang kemarin ya. Jadi kemarin kita baca Al-Quran, rahmat Allah datang, kemudian sholat berjamaah. Sekarang yang ketiga. Ya. Rahmat Allah itu akan mengalir kepada orang yang sering mencari ilmu. Makanya katanya talabul ilmi artinya talabur rahmah, mencari rahmat. Nah, apa keutamaannya? Bukan hanya mendatangkan rahmat, semakin sering kita mencari ilmu, itu makin banyak rahmat Allah mengalir. Yuhawwiluhumullah minal jahli lal wasi. Itu pertama. Siapa yang rutin mencari ilmu, Allah akan mengkondisikan mereka dari bodoh kepada luas ilmunya. Nah, dari sempit kepada luas, dari tidak tahu kepada yang tahu, dari bodoh kepada pinter. Dan otomatis kalau sudah pinter kan kesananya jadi ada rambu-rambu kehidupannya. Karena katanya ilmu itu rambu. Ilmu itulah yang akan menerangi ketika kita gelap. Ya, ilmu itulah yang akan menuntun ketika kita berbuat keliru. Ilmu itulah yang akan mendatangkan rezeki. Dan ilmu itulah yang jadi alhis, penangkal dari berbagai masalah. Makanya kebayang ketika masalah banyak, ilmu tidak ada, pasti dia akan salah mengambil solusi. Ujungnya ini bukan masalah yang baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mencari ilmu, khairul laka, lebih baik bagimu min antusolya, daripada sholat sunat di rumah mi'atan rokatan, 100 rokaat. Allahu Akbar. Nah, Rasul pernah berwasiat kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, katanya, jika engkau pergi ke satu majelis ta'lim, fatata'alama ayatan minal Qur'an, belajar satu ayat Al-Quran, khairul laka, lebih baik bagimu min antusolya, daripada sholat sunat di rumah mi'atan rokaatan, 100 rokaat. Mencari ilmu itu lebih dari tahajud ya, lebih dari duha, lebih dari ibadah sholat sunat. Makanya ketika ilmu disampaikan, maka gugurlah sholat sunat. Saya sering menemukan di majelis taklim ya, Ustadz sudah menyampaikan menyangkut ilmu, dia datang terlambat langsung sholat sunat tahiyatul masjid. Sebetulnya itu kurang bagus, karena fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Kayak Jumatan, khotib sudah mulai nih, sudah membahas yang sangat penting, dia datang langsung duduk mendengarkan, itu lebih baik. Kalau ingin ibadah sunnah tahiyatul masjid laksana, dengar ilmu juga terlaksana, maka datang lebih awal. Makanya siapa yang datang ke masjid dengan berangkat tenang, nah, kemudian dia masuk baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, kemudian salat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia punya iman. Dia punya iman. Nah, untuk ini pemirsa Bandung TV, keutamaan mencari ilmu lebih baik dibandingkan 100 rakaat sholat sunat. Kalau kita pernah sholat sunat 100 rakaat, itu lamanya 4 jam itu kurang lebih ya. Saya pernah jam 8 malam mulai, selesai jam 12 malam. Saya ikut karena memang menghormati tuan rumah ya. Kan katanya menghormati orang itu bagian dari amal soleh. Itu di Lamban, selesai jam 12 malam. Itu gabungan itu. Sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat tobat. 4 jam kurang lebih. Besoknya di opname sambil. Berarti mencari ilmu itu lebih daripada 4 jam sholat sunat. Karena itu jangan terjebak dengan ritual, sementara sosial dilupakan. Dekluk terus sholat sunat, tapi ilmu tidak ditambah.
Karena kalau ilmu tidak ditambah itu bisa bahaya. Nanti Imam Syafi'i saja ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ya. Ketika Imam Syafi'i ada di Madinah, beliau mengatakan di Madinah dan di Irak kalau nggak salah. Nah, beliau ada di Madinah mengatakan bacaan Quran itu tidak nyampe kepada orang yang meninggal. Nah, tapi belakangan setelah ke Mesir, beliau mengatakan bacaan Quran akan membawa manfaat kepada yang meninggal. Terjadilah pertanyaan di kalangan murid-murid beliau. Kenapa terjadi beda gitu kan? Nah, kata beliau, itu qaulul qadim, itu dulu katanya. Karena saya memahami bacaan Quran saya terbatas. Setelah saya dalami literatur yang lain, ternyata bacaan Quran akan menghibur penghuni kubur. Seperti almarhum mendengar suara Al-Quran ketika masih hidup. Itu belakangan terakhir. Dan itu orang yang berilmu itu harus siap berubah. Ini dalilnya ini harus siap berubah. Karena Nabi mengatakan, dikatakan amal soleh itu adalah bila ada min adillatihat tafsiliyah. Ada dalil yang terperinci. Kenapa tahajud? Oh, wa minal laili fatahajjad. Ada dalilnya. Nah, makin sering mencari ilmu, makin banyak ilmu yang kita dapatkan. Dengan sendirinya rahmat Allah mengalir. Makanya kata Nabi, apabila orang itu diberikan kebaikan oleh Allah, maka yufaqihu fidin. Dia akan faqih dalam agama. Itu kebaikan yang luar biasa. Lebih dari harta, lebih dari rumah, lebih dari kendaraan. Nah, carilah ilmu. Karena ternyata mencari ilmu lebih dari 100 rakaat salat sunat. Nah, 1 dari 9 keutamaan ilmu itu adalah thalabul rahmah. Thalabul ilmi adalah thalabul rahmah. Mencari ilmu sama dengan mencari rahmat Allah. Karena mencari rahmat Allah, maka pahalanya sangat besar. Nah, bukalah rahmat Allah dengan menyempatkan pergi ke majelis taklim. Itu artinya. Kan akhir-akhir ini berbicara tentang ilmu Indonesia ini atau secara keseluruhan, misalkan mewakili dunia, misalkan kita itu telah dikuasai oleh orang-orang yang menggunakan ilmu dengan tingkat tinggi gitu kan. Nah, kemudian kaitannya apakah seharusnya kita itu memang benar-benar, ini gimana tadi fenomena kita dikuasai oleh orang-orang yang memang ilmunya tinggi, cuman secara akhlak atau secara ini juga agak tidak ini gitu. Tapi nanti tadi ya kita akan coba lagi ini. Pemirsa di rumah, nanti kita lihat dulu beberapa tayangan berikut sebelum kita lanjut lagi, silakan. Di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap jam 7 pagi sampai jam 8 setiap hari Rabu. Pemirsa di rumah juga bisa interaktif di line kami di 0227214214 atau di line interaktifnya WA nomornya Pak Ustadz ya di 08122116740. Tadi sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan itu ya, tadi saya sempat sempat memberikan pendapat kalau misalkan makin ke sini dunia itu dikuasai oleh orang pintar yang memang cuman mempunyai watak yang agak sedikit berlebihan itu, atau dalam agak sedikit yang mengacaukan, bahkan membuat kerugian banyak orang. Ya, jadi gini. Jadi mencari ilmu itu dua, ada ilmu kauniyah ya. Kauniyah itu yang menyangkut alam semesta, makro, mikro dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian ada ilmu tanziliyah, itu yang tercatat, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, dua tanda ini yang disebut dengan syahadah Allah, persaksian Allah. Makanya makin sering menggali ilmu yang kauniyah ini, maka makin merasa, oh ternyata Allah itu ada. Nah, kalau tanziliyah itu yang menyangkut, yang tertulis ya, Al-Quran, hadis itu ilmu-ilmu, dua-duanya sama. Makanya mencari ilmu itu kewajiban yang hanya dibatasi oleh kematian. Bahkan wajib tadi. Wajib ya. Karena kebayang lah, kalau orang nggak punya ilmu, siasahnya, politiknya dalam aktivitas pasti boborot kata orang sudah itu. Sampai ada hadis idza wusidal amru bighairi ahli pang tadi sah. Bila satu masalah diserahkan kepada bukan ahlinya,
pang tadi sah, hancur. Makanya ketika kita mencari ilmu, nah harus diimbangi dengan kauniyah kita cari ini. Nanti kalau diimbangi dengan tanziliyah yang tertulis, minimal akal diimbangi dengan tawakal. Jadi akal terus. Saya menemukan orang yang tidak sholat ya. Ngapain sholat katanya? Dia ahli biologi. Wah luar biasa. Dia teliti kodok gitu. Dia teliti ular. Dia teliti kambing. Sampai dia dapat gelar profesor itu ya. Saya nggak sholat katanya. Ternyata ketika meneliti itu, teori dia itu nggak jalan, akalnya nggak jalan. Sampai bingung dia itu. Ini teori saya udah dimaksimalkan katanya. Nah kebetulan ada reuni teman SMP-nya kan, orang menyebut dia setengah ustadz katanya. Dengan khas bahasa Sunda, orang udah neliti ini tapi mentok. Nah, kata teman setengah ustadz itu, mungkin kamu lupa kalau yang punya kamu katanya. Coba katanya mulai pekerjaan itu dengan basmalah. Itu luar biasa itu ya. Akhirnya dia mulai pekerjaan penelitian itu dengan basmalah. Dan semuanya lancar. Sekarang paling soleh orang itu. Jadi makin sering menggali ilmu kauniyah diimbangi dengan agama, makin dekat dengan Allah. Makanya pernah ada orang yang luar biasa ya. Dia ahli dalam segala macam. Ketika di akhir hayatnya mengatakan yang paling penting adalah ilmu agama. Karena kalau ilmu agama tidak dibarengi ilmu pengetahuan, tanziliyah tidak diimbangi dengan kauniyah, itu dia ketinggalan. Sama, kauniyah tidak diimbangi dengan tanziliyah, itu pun rakus. Makanya kalau cari harta, kalau yang agamanya kuat pasti bawa manfaat. Nah, tapi kalau yang tidak beragama biasanya terus saja rakus. Disangkanya kebahagiaan itu dengan harta. Ada kebahagiaan batin yang tidak didapatkan dengan kebahagiaan harta. Harus berimbang. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang dahulu itu jaya? Kata Nabi, naja awwalu hadil ummah bil yakin wal juhud. Nah, orang terdahulu itu jaya karena keyakinan dalam berdoanya dan juhud. Nah, yakin Allah itu ada gitu loh. Dan juhud itu menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kata Nabi, bukan umat kami yang lupa dunia gara-gara akhirat. Bukan umat kami yang lupa akhirat gara-gara dunia. Berarti fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka yang sudah mendapatkan ilmu kauniyah, jangan lupa imbangi dengan ritual. Karena itu bisa bahaya itu. Kalau dia tidak mengimbangi dengan ritual, ujungnya, na'udzubillah sama na'udzubillah, pinter tapi minteran. Nah, tapi kalau dia kauniyahnya kuat, agamanya kuat, dia dapat ilmu agama, dapat ilmu kauniyah, membawa manfaat. Nah, kalau orang yang tidak beragama biasanya memanfaatkan. Jadi ada yang membawa manfaat, ada yang memanfaatkan. Nah, itu. Beda tipis tuh. Seorang istri nih, kalau dia agamanya bagus, dia akan membawa manfaat kepada suaminya. Nah, kalau dia tidak baik, tidak beragama, dia akan memanfaatkan suaminya. Nah, itu bedanya di situ. Ya, karena itu, pemirsa Bandung TV, di rumah baru kita terbaik kalau membawa manfaat. Kita tidak akan baik kalau selalu memanfaatkan. Di kantor, orang yang agamanya kuat pasti membawa manfaat untuk kantor itu. Dan dia sangat minimalis memanfaatkan. Nah, itu bahaya, bedanya sedikit itu. Nah, makanya kata Nabi, orang yang terbaik itu khairunas anfa'uhum linnas. Mereka yang bermanfaat kepada manusia lain. Dan orang yang bermanfaat itulah yang tanziliyahnya kuat, agamanya kuat. Kita punya harta, membawa manfaat. Punya kedudukan, membawa manfaat. Punya ilmu, membawa manfaat. Punya harta, membawa manfaat. Dan orang yang bermanfaat itu dalam Al-Quran, wa amma mayang faunas fayamkusu fil ard. Selama orang itu bermanfaat, namanya akan langgeng sekalipun sudah tidak ada di muka bumi ini. Nah, tapi kalau orang yang tidak beragama itu hidupnya kayak buih. Fa amma zabadu fayazhabu jufaan. Kalau hidup kalian kayak buih, kalian akan hilang tenggelam begitu saja.
Kan buih itu nebeng. Di mana ada air, itu ada buih. Yang nebeng-nebeng itulah yang bahaya itu. Karena dia apa ya, numpang tenar gitu ya. Kadang-kadang anak nebeng sama ayahnya. Ayahnya bagus tapi anak yang mencoreng. Pimpinan bagus, anak buah yang nebeng. Nah, makanya hidup yang baik adalah yang bermanfaat. Bukan seperti buih. Yang kata Nabi, Islam satu saat kagusa isail akan seperti buih. Nebeng terus. Kapan sih jadi pelaku? Ya. Bukan hanya jadi objek terus kan? Nah, terus saja. Ujungnya bulan-bulanan. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang bermanfaat. Karena ketika kita bermanfaat, saat itulah rahmat Allah mengalir. Mengalir. Nah, banyak orang yang punya kedudukan. Saya ketemu orang ya, Masya Allah. Masya Allah. Saya tidak bisa menghitung berapa uangnya. Tapi Ustadz, saya nikmat bukan ketika naik mobil. Saya nikmat bukan ketika makan di restoran mahal. Ketika bangun malam, sholat tahajud. Jadi nikmatnya itu melebihi naik mobil yang paling mewah katanya. Nah itu, saya bilang bagus Pak. Saya bilang. Dan alhamdulillah sekarang di penghujung hidupnya beliau tidak pernah putus baca Quran, tidak pernah putus sholat berjamaah, bahkan menyengaja bikin rumah dekat masjid. Jadi beliau jadi DKM ya, dekat ke masjid. Gitu. Oke, pemirsa di rumah masih bisa interaktif ya ke telepon kami di 022714214 atau di 0812216740. Dan tentang pintu rahmat ini kan banyak orang yang beranggapan bahwa sebaiknya rahmat itu atau hidayah itu mesti dijemput atau yang lain-lain. Iya gini. Gimana tanggapannya? Rahmatullah bil kasabi, rahmat Allah itu dengan perbuatan. La bil ilham, bukan tanpa usaha. Oke, tanpa usaha ya. Harus dengan usaha maksimal. Kalau usaha maksimal kita lakukan, pasti dengan rahmat Allah. Punya rumah, ini rahmat Allah, karena kita telah nabung. Kalau rahmat Allah, pasti dia banyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, saya punya rumah. Setelah usaha maksimal, nabung, alhamdulillah punya kendaraan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah memberi rahmat berupa kendaraan. Berarti seluruh yang kita miliki adalah titipan dari Allah yang memberikan rahmat. Yang namanya titipan pasti akan ditanya tentang titipan itu. Dan yang kedua pasti satu saat titipan itu akan diambil oleh yang menitipkan. Makanya tidak boleh merasa memiliki. Suami, istri, anak, semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Karena titipan, saya wafat, Pak Agung wafat, kita wafat, akan ditanya tentang titipan itu. Makanya ketika ada seorang bapak ya, istrinya itu 7 kali keguguran, ada masalah dalam rahim. Akhirnya dengan proses yang cukup mahal, keluar ke Singapura kalau nggak salah, bayi tabung. Alhamdulillah lahirlah anak laki-laki. SMP 6 juz, SMA 12 juz, hafalan Qurannya, pinter. Di komplek dihormati karena adanya juga bagus, ya. Kasep lah, istilah Sunda mah kayung yunnya. Ya guys goreng tara ngaji yang. Masya Allah, ujian datang. Anak ini ketabrak. Ya Allah. Meninggal dunia. Oh. Yang saya bayangkan bukan anak, tapi ayah ibunya. Saya datang ke situ, rangkul saya, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Dengan diwafatkannya anak saya tambah yakin bahwa anak adalah titipan dari Allah. Allahu Akbar. Seluruh yang saya miliki, istri, anak, harta, jabatan, titipan dari Allah. Doakan saya, jangan sampai wafatnya si A ini jadi jauh dari Allah. Saya masih punya Allah kok katanya. Saya merenung dengan istri waktu itu, Masya Allah, saya bilang. Jarang orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Itu yang pentingnya agama tuh di situ. Ya. Ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat. Ditinggal suami, udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak boleh meratapi ya. Bicara jika aja kan nggak boleh ya. Naik motor jatuh, jika naik mobil nggak boleh. Nah, anak titipan dari Allah, makanya kita didik anak, kita sekolahkan, cari nafkah untuk anak, itu bagian dari menjaga amanah. Jadi kita akan ditanya tentang anak, kita akan ditanya tentang istri akan ditanya tentang suami. Makanya kalau sudah meyakini titipan, dia akan jaga. Ini titipan dari Allah. Kenapa Bu sayang sama suami? Gak lihat cakepnya, Ustaz sekarang udah tua. Tapi ini suami saya walaupun tua titipan dari Allah katanya. Terus gimana? Mudah-mudahan ini ladang pahala buat saya. Waduh, suaminya sudah 4 tahun ya tidur di tempat tidur,
karena stroke. Oke. Itu ladang pahala yang luar biasa. Nah, inilah titipan dari Allah. Makanya mari kita tebarkan rahmat kepada siapapun sebagaimana Allah menebarkan rahmat. Coba, kalau Allah tuh katanya punya 100 kasih sayang ya. 99 itu diberikan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang satu rahmat itu diberikan kepada makhluknya. Walaupun hanya satu rahmat Allah yang diberikan kepada makhluknya, coba. Ketika kuda melangkah ada anaknya, dia lewati langkah itu. Ketika burung ingat sama anaknya, dia cari nafkah, dia telan langsung berikan kepada anak itu. Itu ada rahmat Allah di situ. Makanya tadabbur itu penting. Merenungi ciptaan Allah dalam rangka memancing rahmat Allah. Dan ini luar biasa ya kalau sudah bicara rahmat Allah tuh. Hanya rahmat Allah kepada binatang, coba. Ada binatang yang tidak pernah terbang. Diam di tempat aja, kayak laba-laba ya. Tapi dia dapat rahmat Allah, dapat makanan. Orang ada yang hidup dengan tangan, bulu tangkis dan sebagainya. Itu rahmat Allah. Makanya ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maksimalkan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Saya punya kelemahan, kita punya kelemahan, tapi jangan lupa Allah itu bertanggung jawab yang luar biasa ya. Allah berikan kepada setiap makhluk kelemahan, tapi Allah berikan kelebihan. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya, maka rahmat Allah akan mengalir. Makanya hidupnya harus produktif. Luar biasa. Nah, saya ketemu seorang ibu ya, dia pedagang yang sukses ya. Ternyata suksesnya setelah suaminya tidak ada. Malah itu ya? Iya di situ ya. Nah, jadi saya bilang, kesimpulannya apa Bu Haji? Saya bilang, ya pedang itu kan akan tajam kalau keluar dari sarangnya. Selama ditutupi, dikekepin di rumah, nggak akan tajam pedang itu. Makanya bekerja sambil mencari ilmu. Karena kita tidak mungkin berada di satu tempat terus, harus cari ilmu. Terakhir saya ketemu seorang, Kang di mana kerja di satu BUMN ya, tidak saya sebut. Kerja 4 tahun saya. Loh kok 4 tahun Pak? Saya apa dia seorang direksi ya. Bisa kebayang lah pertuannya berapa. Saya berprinsip kerja itu mencari ilmu. 4 tahun kemudian ketemu di salah satu restoran. Benar sudah keluar. Terus kerjanya apa sekarang? Saya bekerja tapi mencari ilmu. Saya bikin produk, Ustadz katanya. Saya dapat dari situ. Saya jual ke tempat kerja dulu, dia nolak. Akhirnya dijual ke orang Jerman. Royaltinya 30 M. Jadi ternyata siapa yang memaksimalkan kelebihannya, maka Allah akan mengalirkan rahmat. Allahu Akbar, ini luar biasa sekali. Iya. Allahu Akbar. Silakan pemirsa di rumah bisa interaktif ya ke kami di 0227214214 atau di 081221167440. Karena ini tema luar biasa ya, dengan pintu rahmat ini kita kadang-kadang kita suka merasa keberhasilan kita itu upaya dari kerja keras kita, upaya dari usaha maksimal kita, padahal di balik semua itu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah yang kamu sendiri sangat selalu mengabaikan gitu tadi. Kadang-kadang kan kita punya anak yang ganteng, yang cantik, atau punya kedudukan yang lain-lain. Cuman kadang-kadang itu semua itu disandarkan pada ayahnya. Suka disandarkan pada ayahnya atau ngerasa kita emang turunan dari Ponorogo atau gimana tuh dia. Turunan Raden atau gimana, jadi seolah-olah kita jadi melupakan bahwa ini semua adalah bentuk kasih sayang Allah dan bentuk rahmat Allah. Saya sempat merenung ya ketika saya merenung satu saat ya, malam-malam itu karena nggak bisa tidur ya. Kan katanya kalau Allah membangunkan tiba-tiba malam hari, itu ada isyarat bahwa Allah memerintahkan makhluknya supaya tadabbur. Apa yang mesti dikerjakan dari pagi sampai sore kan? Nah yang kedua, itu tadabbur, merenungi rahmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya punya istri yang menerima kekurangan saya. Itu yang paling penting ya. Kalau kelebihan pasti menerima lah. Menerima kekurangan saya, ini cubu datang tunuh ya, gitu terus ya. Lagu riwe, lagu jag-jag di luar, lagu riwe di rumah. Luar biasa. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Rahmat Allah itu sangat luas memang. Ada anak-anak, itu rahmat Allah. Ada orang tua yang baik, itu rahmat Allah. Pokoknya kalau bukan rahmat Allah, kita tidak seperti ini. Makanya banyak yang duga-dugaan ya. Pendapatan segini, kok bisa beli motor, pokoknya. Kok bisa bikin rumah. Kalau bukan rahmat Allah, kan itu orang tua. Orang tua kalau tidak dibisiki rahmat Allah tidak akan baik sama kita. Makanya banyak orang tua yang membunuh anaknya kan. Kenlah anu sejen orang tua
membunuh anaknya, ibu membunuh anaknya. Jadi rahmat Allah itu yang menyebabkan dia memberikan rahmat kepada orang lain, kasih sayang. Yang ujungnya wajar kalau dia bersyukur punya orang tua yang begitu baik. Dan Allah itu tidak pilih kasih. Kayak hujan lah, kalau hujan tuh gerhujan, semua pohon tuh disiram. Seandainya Allah itu tidak ada rahmatnya, sudah habis Firaun sejak awal. Allahu Akbar. Kalau laknat Allah itu lebih besar, sudah habis Abu Lahab itu. Makanya orang nanya sama saya, kenapa sih Israel tidak segera dihancurkan gitu kan? Saya jawabnya apa ini, saya bilang, akhirnya saya merenung ya. Itu Allah memberikan kesempatan ladang amal buat kita. Kalau tidak ada orang-orang yang tidak punya, berarti kepada siapa kita bersedekah? Kalau ditakdirkan tidak ada orang yang membutuhkan, kepada siapa kita berikan bantuan? Makanya selama masih ada yang menerima sedekah, menerima zakat, menerima kurban, katanya kiamat masih jauh. Gitu ya. Kiamat masih jauh. Makanya katanya ciri kiamat sudah dekat itu kita bersedekah cekap, kita atau cekap. Kalau sudah sedekah tidak ada tempat yang menyalurkan, berarti betul-betul kiamat sudah dekat. Makanya masih ada kesempatan, ada masjid belum Artinya selesai. mungkin kalau sekarang kayaknya memang masih jauh tadi ya. Karena yang membutuhkannya luar biasa tadi ya, dari berbagai sisi ya. Kamu ke corona mah luar biasa, ini luar biasa. Ada masjid, oh ini rahmat Allah. Walaupun tidak besar, ya doakan. Betul. Saya kemarin ke Garut ya, cuma hanya ingin doakan saja karena nggak punya uang gitu ya. Kang, ya Kang, udah saya mau datang lah, saya mau cocok doa gitu. Ya Allah yasir wa tu'asir. Karena yang Allah yang fikuna fisara wa daro kan. Orang baik itu mau menginfakkan walaupun di saat sempit dan lapang. Saya sempat merenung, akhir sempit naon sedekah itu kan? Ya doa. Allah. Nah, ada rezeki dengan rezeki. Kalau nggak ada rezeki, kita pun lagi butuh, udah doakan aja. Karena mendoakan itu bagian dari sedekah. Dan boleh jadi orang bisa digerakkan untuk nyumbang karena jeritan doa kita. Doakan. Ada yang minta bantuan, saya butuh bantuan, yuk saya sebentarlah baca Fatihah aja dulu, mudah-mudahan terberikan kemudahan. Abdi ge batan sakia gitu kan, panjengut-jengut jeung nudugul katanya gitu. Udah doakan aja. Rabbik fili wali walidayya waliman dakhala baita mu'minan. Itu salah satu doa untuk mengantar tamu ya. Karena kadang-kadang di saat pandemi sekarang ini yang konsultasi itu Masya Allah, dan rata-rata orang-orang susah. Di sana Ustaz itu terbuka kasus gitu ya. Iya. Gitu ya Pak Agung ya. Okay. Cuman karena gini tadi ya, terkait dengan pintu rahmat tadi kan banyak orang yang beranggapan bahwa pintu rahmat itu misalkan gini tadi ya, kok ini orang tuanya misalkan bukan ustadz atau bukan kelihatan orang baik lah ya di mata masyarakat, tetapi ada malah anak-anaknya malah soleh atau malah berprestasi gitu kan. Kadang-kadang kan orang jadi yang suka agak berpikiran, kenapa ya kok saya merasa orang tua sebagai udah soleh misalkan udah gini, tapi anak saya kok kayaknya mau di itu susah banget. Nah ini juga bagian dari rahmat Allah juga sebenarnya tadi. Betul ya. Coba tadi. Jadi gini, fenomena ini tadi. Al-waladu sirru abihi wa ummi. Anak itu gambaran kedua orang tuanya. Itu, tapi tidak bisa ditarik lurus solehnya anak karena satu orang tuanya. Itu banyak pintu ya. Orang tuanya tidak baik, Masya Allah. Saya ketemu orang, maaf, dia hasil hubungan gelap anak itu. Tapi karena bergaul dengan kakeknya yang begitu saleh, Masya Allah, sekarang paling rajin saleh. Jadi ada sampai 10 ya. Ada orang tuanya, ada makanannya, ada temannya, ada doa dan sebagainya. Makanya gini, ketika kita melihat Nabi Nuh umpamanya, itu ratusan tahun dakwah. Tapi istrinya dan anaknya Kan'an itu enggak masuk Islam ya. Bahkan ketika bikin perahu kan Nabi Nuh berdoa, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, teteh pun bojo itu kan. Anakku, kenapa orang lain masuk ke perahu malah anak saya dan istri saya tidak masuk perahu? Allah menjawab, innahu laisa min ahlika. Dia bukan keluargamu. Jadi pentingnya punya anak cadangan tuh di situ. Gitu. Karena tidak identik anak ustaz jadi ustaz ya, tidak identik. Bahkan anak yang orangnya sederhana tapi anak-anaknya mempesona ya. Itu luar biasa ya. Tidak identik dengan dia rajin ngaji, salat biasa saja tapi anaknya baik karena pergaulan. Yang kedua, ini untuk para ustaz, mungkin ada ayat gini, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Kebencian Allah sangat besar kepada orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan. Kan banyak loba omongnya. Punten ya, anu sok loba pidato gini kan. Bicara sholat, ustaz utara sholatnya gitu. Bicara kerah baik, ternyata dia tidak baik.
Bicara sedekah, dia tidak sedekah. Bicara kasih sayang, dia tidak kasih sayang. Itu dampaknya kepada anak. Makanya saya kadang-kadang merenung ya. Saya sering ingatin istri saya, Pak, tolong yang disampaikan yang sudah kita amalkan. Kita malu kalau menyampaikan tahajud, kita belum tahajud. Karena dampaknya kepada anak. Kita malu kalau menyampaikan berjamaah sholat, tapi kita nggak berjamaah sholat. Apalagi kalau sudah nyangkut materi ya. Kadang-kadang ada orang yang dakwahnya itu bismillah, ada yang bismislah, itu lagi. Itu dampaknya kepada anak itu. Itu hati-hati itu. Udah. Makanya untung kita punya anak cadangan, itu anak panti gitu ya. Kita bantu yang lain karena. Jadi maksud anak cadangan itu tadi ya, bukan yang lain-lain ya. Bukan nyanung. Iya, bukan yang lain-lain. Ini lebih kepada ibadah sosial lah, anak-anak yatim kita bantu. Karena kita butuh anak cadangan yang akan mendoakan kita. Karena ketika hidup anak kita hidup itu ibadah sosial. Kebaikan buat kita pada anak. Harapan yang paling besar ketika kita meninggal dunia, anak-anak mendoakan kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan doa anak yang soleh itu yang akan tembus kepada Allah. Jadi au waladin solihin yadulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi soleh dulu baru berdoa. Nah, makanya ketika berkali-kali ya 23 orang minggu ini kita menyolatkan, mengantar ke makam. Duh, karunia kebayang kalau tidak punya bekal. Sendiri di tempat yang sempit kan. Tapi kata Nabi, akan terasa indah dalam kubur bagi orang-orang yang saleh. Kenapa ya Rasulullah? Satu, dia sering baca Al-Quran. Dua, doa dari anak-anak. Itu akan mengubah nasib lebih baik penghuni kubur itu. Artinya memang anak yang soleh itu investasi yang maha dahsyat sebenarnya. Itu melebihi segalanya tadi. Selain tentu juga berparas cantik atau ganteng atau ini, tapi itu kesolehan itu akan itu semua tadi menentukan. Makanya ketika kita ditanya target anak apa, udah soleh aja. Luar biasa ini. Kun musliman qabla kulli syai. Jadilah muslim sebelum jadi apa-apa. Soleh lah. Amun boga duit berenang soleh lah, minimal dermawan ya. Punya ilmu soleh. Kali itu nanti nulungan berenya gitu. Amun teu soleh boga ilmu, aya istilah UT, UNP ya, UNK, usaha nipu kolot. Kolot sorangan ditipu gitu ya. Karena pinter tapi jauh agak dari agama. Banyak orang tua yang meninggal sebelum waktunya, bahasa saya. Kenapa? Aduh, budak sana. Walaupun asalnya ringan kan, bawa ini pulpen itu ringan gini. Piraku nakanya segini. Nanti lama-lama ini pegal. Jadi beban yang kecil, kalau lama-lama itu jadi beban berat. Nah, apalagi bawa handphone, asalnya ringan kan segini. Tapi kalau udah lama, terus anak itu nggak ada perubahan. Disuruh sholat TC, nanti bisa ngalang layung orang tua itu. Karena yang kita harapkan itu jadi anak yang saleh. Begitu. Ya. Tadi kita lanjut lagi saja. Pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat beberapa tayangan yang berikut ini, silakan. Baik pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi, tayang setiap jam 7 pagi sampai jam 8 setiap hari Rabu. Di segmen 3 kali ini kita akan coba membahas beberapa pertanyaan dari netizen ya. Kita akan coba di ini tadi 012 nih tadi. Ini apa? Sholat mayit itu apakah bisa diulang-ulang apa tidak katanya? Oh iya. Gimana katanya ini apa? Saya juga baru. Sholat jenazah itu disebut sholat doa ya. Karena tidak pakai ruku dan sujud. Nah, dan yang namanya doa, kata Nabi, mintalah diulang-ulang kepada Allah. Fa innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai engkau sendiri yang bosan. Itu jadi dasar bahwa setiap doa boleh diulang. Bahkan menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Pokoknya nih, habis zuhurnya apa? Sumurnya, oh anak soleh. Itu anak soleh. Jangan sampai ngelebar. Kalau ketika berdoa kan butuhnya lobanya. Terus kalau ingin kebutuhan kita sangat banyak, habis doa baca Fatihah.
yang tidak disampaikan kepada Allah dengan baca Fatihah akan disampaikan kepada Allah. Itulah sebabnya kalau mengakhiri doa kita baca Fatihah minimal dalam hati. Kedua, sholat jenazah itu termasuk boleh diulang karena itu mendoakan. Innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Nah, pokoknya nih, Allahumma gfirlahu, dosanya berkurang tinggal 80. Anak kedua datang lagi, Allahumma gfirlahu, tinggal 60. Semua anak-anaknya mengulangi doanya. Boleh jadi pas dimakamkan dia sudah bersih dosa-dosanya. Dengan sedihnya SK dari Allah itu berubah. Oh, dia layak di surga ini, atau lebih naik karena jeritan anak-anak yang saleh dan salihah dan sahabat-sahabatnya yang saleh dan salihah. Nah, karena itu tidak menyalahi kalau salat jenazah itu diulang berkali-kali. Gitu. Jadi kan kebanyakan kita menunggu sekali nggak. Padahal di rumah boleh, nanti ikut lagi di masjid boleh. Bahkan boleh kalau ada tamu datang ya. Jenazah simpan di depan, nanti datang, kemudian kita mimpin. Datang lagi tamu, pimpin lagi. Boleh itu, boleh. Itu menemani ngalap barokah. Kedua, bukan hanya sholat, termasuk makan. Terus makan gitunya. Tapi teman kita ngajak harus pura-pura lapar. Itu pahala di situ ya. Karena beladinya mah hayang lah. Jadi ketiga undangan, keempat takjiah. Pokoknya nih, yang meninggal kita sudah takjiah ke sana. Teman kita belum, kita antar, itu pahala yang baik. Habis taklim juga begitu. Terlepas juga memang mesti berbesar hati aja tadi, mesti agak tenggang rasa. Oke, tadi ini ada lagi tadi di 351 nih. Ini katanya problem keluarga, ini pembagian waris ini apa harus disegerakan atau memang mesti nunggu dulu adem ayam atau gimana tadi? Gini, idza qassara al-abdu bil amali ibtalahullah bil hammi. Apabila seorang menangguhkan beramal, ibtalahullah bil hammi, maka tunggulah bencana kesedihan. Amal apa saja, pokoknya bila ada kesempatan berbuat baik segera. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Tiba untuk sholat, udah ada masjid, kita berhenti sholat dulu. Kayak kemudian saya dari mana waktu itu? Oh, dari Majalaya ya. Tek, udah sapan aja. Mandi sholat enak di situ. Jangan engke, munding engke karena sahun. Itu yang celaka sholat itu orang yang sahun. Termasuk waris. Waris segerakan. Tapi khusus waris ini ada hablum minannas, hubungannya dengan sesama manusia. Hendaklah keluarga musyawarah. Nah, karena musyawarah itu penting. Kalau di antara anggota penerima waris itu agak yang emosi, jangan dulu. Karena tidak mungkin kita musyawarah dan gede amok. Itu penting itu. Ini luar biasa. Karena harus kepala dingin. Bahkan bagus kalau sudah dibagikan, bila agak lebih ke kakakmu, ya anggaplah itu pemberian dari adikmu. Kalau agak lebih kepada adikmu, itu pemberian dari kakakmu. Udah bagus, damai itu. Karena konflik itu terjadi, satu karena peninggalan. Luar biasa. Nah, kedua karena pernikahan. Kalau si suami ditinggal istri, mau nikah lagi silahkan, nggak ada masalah. Cuma jangan sampai pernikahan itu jadi konflik awal. Komunikasi dengan baik, anak ngobrol. Memang tidak termasuk rukun ya, minta izin sama anak tidak. Tapi ada adab. Karena jangan sampai kehadiran penumpang baru itu menimbulkan konflik baru. Dan sejelek-jelek orang itu apa? Yang konflik setelah salah satu meninggal. Ibu atau bapak meninggal, konflik dunder pasnya itu paling jelek orang itu. Dan kegagalan orang tua salah satunya apa? Tidak bisa mendamaikan anak-anak. Itu penting itu disampaikan. Nah, yang terakhir jangan lupa, kan hasil musyawarah kan ada yang namanya meninggal kan di luar dugaan kapan gitu ya. Nah, ada rumah, ada kebun, ada kendaraan. Nanti yang ini aja dulu, karena ini bentuknya kebun, harus dijual dulu. Ambil kesepakatan di situ. Jangan sampai ngotot, dipecah-pecah silahkan, tapi tetap harus dijual dan nilainya tinggi, harus layak itu loh. Cuma pemegang waris itu digebrol nggak bisa, karena menjual dengan harga layak itu sama dengan berterima kasih kepada orang tua kita dahulu. Karena orang tua kita dahulu itu kan mencari tanah itu dengan susah payah. Susah payah itu namanya. Ya, istilah Sunda mah IDT kita mah iya duit tumi apa iya duit timu gitu ya. Nah, orang tua yang ngambil aja. Nah, terakhir ahli waris itu harus segera membahagiakan. Dan ternyata saya baca orang yang meninggal dunia itu akan bahagia bila ahli waris telah menikmati. Itu. Jadi saya bahagia dengan warisan ayah saya. Baru ayah saya tersenyum dalam kubur.
jangan ditangguhkan kecuali ada musyawarah. Nah, ini nunggu laku, nggak ada masalah. Tunggu, karena musyawarah itu ada di situ. Terus rapotnya sampai mana dan dijual dengan harga layak. Tidak boleh digebro-gebro gitu kan. Oh, udah ada saya sabar hawe, nggak bisa. Gitu Pak Agung ya. Terima kasih Nuhun pisan Tad. Tad, ada lagi nih di 201 nih. Nah ini juga di zaman sekarang juga ada juga mungkin juga di saudara-saudara kita juga ini menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh Tad. Ini ada banyak orang yang stres gitu ya dengan menghadapi penyakit yang itu juga berbagai cara, baik alternatif atau yang lain-lain, mungkin juga doa juga udah yang lain-lain, hampir nyaris putus asa, bahkan juga udah ini. Gimana cara menghadapinya? Memang juga ini juga tidak mudah. Begini, la marido illa liqaramati alaih. Tidak ada penyakit kecuali Allah memuliakan orang itu. Ada yang kadang-kadang sebentar tapi terasa lama, itu sakit. Saya waktu sakit 2 minggu ya, saya sempat merenung gitu ya, ketika yang lain tidur, saya merenung gitu. Ya Allah, dolim banget saya nih sebenarnya. Sehat 52 tahun dikasih sakit 2 minggu terasa hilang semuanya. Ya Allah, alhamdulillah. Dan ternyata kalau merenung ke situ dimatematikan, kita malu kalau nggak bersyukur itu. Makanya karek gering 2 minggu putus asa kan. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi SAW, bila kita sakit, satu, menggugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, jangan lupa, yang gugur dosa itu bukan hanya yang sakit, yang nunggu, yang ngasih obat, yang motivasi, dokter semua. Kalau tulus ikhlas itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya bila seorang tabib, seorang dokter itu tulus ikhlas, tidak pamrih, artinya kalau ngasih harga wajar gitu loh. Itu berapa dosa yang digugurkan oleh Allah karena menolong yang sakit. Dokter yang bismillah tentu bukan bisnisnya lain lagi itu ya. Karena dia, saya pernah menemukan satu dokter ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu di kortingnya 75%. Assalamualaikum warahmatullahi, itu biasanya lebih besar lagi gitu ya. Kalau selamat pagi, saya tanya, satu saat saya ketemu orang yang punten, kayaknya orang tidak punya ya, dari itu. Makasih kedengaran, makasih. Itu mengucapkan itu benar-benar tadi dari hati yang paling dalam itu benar-benar. Saya tanya yang nyata Pak, itu naon terima kasih. Pak, beliau itu kalau ada orang yang tidak punya berobat malah dikasih uang. Dan Masya Allah itu ketika wafat tuh yang mendoakan tuh orang-orang yang tidak punya. Dokter iya terus pupus nasahadu nulungan orang gitu. Nah, jadi dihapuskan dosa-dosa orang yang sakit bila dia tulus ikhlas, sabar ya. Nah, yang kedua jangan lupa, bukan hanya gugur dosa-dosanya, ada keterangan orang yang sakit itu diijabah doanya. Diijabah doanya. Jadi kalau mendoakan bukan hanya mendoakan dia, tapi kita minta doa juga sama dia. Yang terakhir jangan lupa, al-marid al-wala ya. Marid itu termasuk marid itu termasuk wala itu loyal. Itu kita tahu mana yang perhatian, mana yang tidak. Bahkan menjadi teman setia atau yang lainnya juga jadi ini tadi dengan itu. Siapa teman kita yang baik, lihat. Dia nggak ketika sakit. Nah, banyak orang yang baik adalah yang datang ketika kita menderita. 1000 tangan yang datang ketika sukses tidak ada artinya dibandingkan 1 tangan ketika kita gagal. Itu luar biasa ya orang sakit. Ya gitu. Jadi jangan lupa ya banyak berdoa ya, banyak berdoa. Ini sebentar nih ya. Pemirsa di rumah yang mau nelpon ke lain Pak Ustadz tidak akan diangkat tentu ya, lewat WA saja, lewat interaktif aja, lewat WA saja. Ada lagi ya, kita akan coba bahas lagi silakan, karena masih ada waktu lagi. Tadi ini di 093 tadi. Nah ini kami ini usianya berbeda jauh dari suami katanya. Kemudian nah ini nafkah batinnya tidak ada nih katanya. Gimana solusinya biar? Iya gini ya, kalau orang itu sebentar ya, orang itu sebelum nikah kan al-ana'u minallah, sikap pertimbangan penuh perhitungan itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa itu datang dari setan. Niatul mukmin khairum min amalihi, khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Artinya niat itu penting. Apa niatnya nih?
Saya pernah datangi orang ya, saya tahu usianya beda 20 tahun gitu. Dia 40, berarti 60. Ibu nyari apa? Saya bilang. Nah, ya. Kalau nyari kasep, paling 5 tahun dia hilang. Ninggal harta, sudah tidak ada. Nah, lihat nafkah batin, mungkin satu saat tidak ada. Kecuali satu, harus niat ibadah. Perenung terus ya. Saya ambil yang terakhir, niat ibadah. Kalau niat ibadah tidak boleh ada kata jika, penyesalan di penghujung nikah. Oke. Udah niat ibadah saja. Banyak aktivitas yang positif. Punten ya. Nafkah batin itu hanya satu dari sekian banyak nafkah. Luar biasa. Dari sekian banyak nafkah. Ya. Tidak identik dengan itu. Makanya sebelum nikah harus pertimbangkan. Nah, tugas kita adalah komunikasi dengan baik. Sekarang banyak cara ya. Banyak cara. Saya ketemu dengan orang si bapak kemarin 81 tahun. Bulan depan tuh 82. Terus saya tanya, apa resepnya Pak? Karena kelihatannya kayak 60-an ya. Iya. Masih segar. Oh, segar, rajin mandi subuh. Jamu. Terus saya tanya, ada teman saya nanya, punten gimana nafkah batin? Jalan kok bisa seminggu sekali katanya. Nah, jadi istilah Sunda dioprek. Silahkan ngobrol dengan medis ya. Dengan medis, dengan ahli pijit, karena ternyata kita membutuhkan, dia tidak bisa ya, istri harus ikut usaha. Ikut usaha saja. Ya, ada doa supaya lancar hubungan intim, nanti japri saja lah. Selain itu juga mungkin juga tadi nawaitunya juga itu betul. Ini lagi tadi ya, dikembaliin lagi ke nawaitu awal tadi. Nawaitu awal di situ. Luar biasa. Oke. Terus kemudian tadi ini ada lagi tadi ini tentang pembagian waris udah, kemudian penyakit yang tidak ini udah. Nah ini tadi kan banyak orang yang suka beranggapan bahwa sehat itu harus diperjuangkan katanya karena memang juga apalagi di tengah zaman sekarang ini, di pandemi ini. Nah kan apakah sehat itu memang kita kaitan lagi dengan yang tematik yang sekarang, misalkan harus dengan vaksin tadi. Nah ini kan makin di sini makin jadi sehat gini. Al-afiyatu bil adwiyati. Ada 3 yang tidak beres dengan 3 ya. Salah satunya al-afiyatu bil adwiyati. Ingin sehat hanya mengandalkan medis. Jadi ada sehat tanpa medis. Nah, salah satunya nih. Kemarin saya nengok orang yang kena ya. Satu keluarga ini Masya Allah kena semua. Akhirnya ada orang dokter Kristen menyarankan udah baca Quran aja. Karena ini harus diimbangi dengan baca kitab suci. Dikeraskan semua baca Quran. Harusnya 1 minggu, 5 hari sudah sehat. Jadi khusus tentang tenggorokan jadi itu. Jadi lega. Jadi agak karena baca Quran kan harus ada makhrajul hurufnya, ain, ro gitu. Terus kalau non muslim gimana? Ya kalau non muslim suruh nyanyi katanya. Tapi lebih cepat yang baca Quran. Gitu, lebih cepat yang baca Quran. Karena kan nyanyi tidak ada kho'an, kho'ain gitu ya. Nah itu. Jadi ada sehat tanpa medis. Kedua, rutin disiplin minum air putih tadi. Air putih. Karena gini dalam Quran itu, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Allahu Akbar. Nah itu tuh jadi dasar bahwa kalau kata orang yang meneliti ya, minimal bangun tidur tuh air hangat 2 gelas. Itu rasa enak itu. Kedua, kalau kita mau makan, minum dulu. Karena kekurangan air lebih bahaya dibanding kurangan makan. Nah, itu jadi dasar orang yang banyak minum cenderung sehat. Karena ayatnya itu, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Dan kadang-kadang metafora di Quran itu selalu identik antara surga dengan air mengalir tuh. Itu betul. Suka agak di ini nih tadinya. Bukan surga kalau tidak ada air. Nah itu gitu tadi, makanya kalau kita kadang-kadang punya rumah gedong pun kalau begitu air mati itu berasa semua tuh jadi agak lumayan goncang tadi. Itu ayatnya gitu. Jadi banyak minum, apalagi sekarang ini. Saya terasa ini kalau kan ada Allah ciptakan dalam diri itu ada dilalah. Dilalah itu sinyal. Kering tenggorokan segera minum. Saya kemarin waktu kena itu kan terasa dicekik ya, karena dahak tuh kering. Minum air hangat langsung sembuh. Itulah air. Bahkan agak sesimpel itu dan tidak terlalu mahal dalam artian memang mujarabnya memang demikian tadi ya, air sampai itu ada penelitian ini banget ya. Yang itu orang Jepang kalau nggak salah. Air yang dibacakan ayat suci katanya beda mineralnya.
Dan Mekah itu sebetulnya subur berawal dari air Zam-Zam. Allahu Akbar. Jadi dirasain Fatihah diminum itu beda mineralnya. Dan itu penelitian yang luar biasa. Makanya jangan ganggu air. Jangan anggap enteng api. Kalau jalur air sudah mulai diganggu pasti banjir. Karena teorinya gini, kita masukkan air ke ember, ambil, masukkan ke ember yang sama, tidak akan luber. Itulah hujan. Jadi kalau hujan menimbulkan banjir, ini pasti penduduk bumi bikin masalah. Itu sudah secara logika umum aja udah ketemu lah tadi. Udah ketemu di situ. Oke lah. Dan sayang sekali kita waktunya memang sudah mau habis. Pemirsa ya di rumah yang tadi nelpon ke Pak Ustadz nanti bisa langsung lewat interaktif, lewat pribadi ya, karena memang lewat kita interaktif kita tidak bisa. Dan kasih doa dan kasih kesimpulan tadi. Ya. Dimanapun berada, jangan lupa kita buka rahmat Allah dengan perbuatan yang baik. Karena orang yang baik adalah yang selalu berbuat baik. Kita akan jadi baik, bahkan akan naik terbaik bila di mana saja kita berada, berbuat baik, persembahkan yang terbaik. Di rumah persembahkan yang terbaik, tempat kerja persembahkan yang terbaik, pasti Allah memberikan rahmat yang terbaik kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka la ilaha illa anta as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, embun pagi Rabu hari ini berakhir. Mudah-mudahan Rabu depan di jam yang sama kita bisa ketemu lagi. Kita bisa dikasih lagi kesempatan oleh Allah. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, terutama dari saya gitu. Mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di Rabu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.